Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Saya Regina Firsa Ramawati. Saya Bayu Fararia Altamirano. Saya Cinta Daramadu Ayu Susanti. Saya Mailani Dunurbaiti. Dalam video ini kita akan melakukan wawancara kepada salah satu pengusaha mebel di Yogyakarta. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Dengan Ibu siapa Bu? Namanya Ibu Yati. Ya, Ibu umurnya sekarang berapa Bu? Sekarang mau 37. Ya. 27. Berarti kelahiran berapa itu? 7. Ya, sekitar itu ya Bu. Ya. Jadi di sini Ibu sebagai wirausaha, usaha yang Ibu tekunin itu usaha dalam bidang apa itu? Usaha yang ditekuni itu dalam bidang kerajinan kayu. Oke, kerajinan kayu. Untuk kerajinannya itu sendiri, pengolahannya sendiri atau bantuan orang lain seperti tukang gitu? Iya, ada bantuan dari tukang juga. Kalau boleh tahu ini Bu, Ibu merintis usaha mebel ini kerajinan sejak usia berapa ya? Kalau itu kan dari suami saya Mbak, saya cuma membantu untuk pemasarannya. Jadi untuk proses produksi itu suami saya yang mengerjakan. Jadi kalau dari usaha ini sebenarnya dari tahun 2017, tapi itu masih bermitra juga dengan pengrajin yang lain, dan sejak tahun 2021 itu kita jalan sendiri, jadi kita punya tempat produksinya sendiri begitu. Baik-baik ya. Untuk tempat produksinya saat ini di mana Ibu? Kalau saat ini tempat produksinya ada di Jalan Wonosari. Jalan Wonosari, Yogyakarta. Iya, di Piungan. Piung. Nama mebelnya apa Bu? Nama brandnya? Iya, brandnya. Nama brandnya itu Makayu. Makayu. Ibu mendapatkan ide nama perusahaannya Makayu itu dari mana? Kalau idenya sih kita ini aja ya, kayak ngalir gitu aja, karena produksi kita kan dari bahan kayu semua. Nah, harapan kita dengan nama Omah Kayu itu nanti produk yang kita bikin itu jadi dikenal banyak orang gitu loh Mbak. Jadi karena namanya Omah Kayu itu berarti kan orang-orang itu bisa melihatnya itu dari ini produknya dari kayu semua kayak gitu. Jadi biar mereka yang ngelihat itu ingat, jadi gampang diingat kayak gitu. Jadi namanya itu biar gampang diingat gitu ya Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, mengapa Ibu memutuskan untuk membuat perusahaan ini sendiri? Oh ya, kalau memutuskan itu sebenarnya sudah dari lama ya, karena suami saya itu basicnya juga di kerajinan kayu seperti ini. Jadi kita memutuskan untuk usaha sendiri karena memang dari awal kita sudah tahu untuk prosesnya dari bahan kayunya seperti apa, dan memang mungkin itu yang kita cita-citakan mungkin dari bisnis yang ada itu ya, memang kayaknya ini yang cocok untuk kita gitu. Karena untuk perkembangan di pasar juga lumayan tinggi juga, untuk penjualannya juga lebih luas. Nasihat apa dari Ibu untuk kami semua mahasiswa yang ingin memulai bisnis itu di bidang seperti itu tadi, kerajinan? Nasihat atau motivasi apa yang bisa Ibu berikan kepada kami gitu? Oke, kalau untuk motivasinya ya, jadi kita juga masih belajar sih Mbak. Jadi kalau untuk merintis atau mendirikan usaha sendiri itu kan kuncinya hanya tetap pantang menyerah, terus harus tetap fight gitu loh. Jadi perjuangannya memang iya, karena kalau untuk usaha itu kan kita mesti banyak rintangan. Jadi kalau misalkan ada
pas waktu down kita nggak boleh ini. Jadi kita mencari celah untuk mencari solusinya gimana caranya untuk kita bangkit lagi seperti itu. Dan kita harus memang menciptakan inovasi-inovasi, karena misalkan dari dari kompetitor lain ada yang lebih unggul produknya. Nah, kita itu mencari celah, kita cari apa sih produk kita yang berbeda dari mereka. Nah, itu dan kuncinya ya itu tadi, pantang menyerah. Jadi selama membangun usaha mebel ini, tantangan apa yang Ibu hadapi? Kalau tantangan sih banyak ya Mbak, cuma kita langkah yang kita lakukan kalau menghadapi dengan tantangan-tantangan seperti itu, kita ini melihat ya itu tadi kayak celahnya di mana, jadi kita mencari solusinya. Kalau tantangannya sendiri biasanya itu ada di ini Mbak, sumber daya manusianya, karena kan dengan keterbatasan SDM-nya, jadi kita juga belum maksimal untuk dari segi penjualan yang sekarang kan harus ke penjualan di marketplace, media sosial kan kita harus bisa mulai itu. Nah, tantangannya kan kita masih belum bisa maksimal di situ. Nah, tapi kita juga bisa ini sih melewati itu. Kita belajar dari sedikit-sedikit, kita bisa sambil jalan kita bisa ini. Untuk COVID kemarin, banyak usaha-usaha yang sempat pilot atau bangkrut ya Bu ya. Kalau untuk tantangan pas COVID kemarin itu gimana ya Bu? Ibu menghadapinya? Ya kemarin kayaknya di semua sektor itu ini ya, semua mengalami penurunan. Jadi ya kita ya karena untuk kayak kerajinan kayu itu kan sebenarnya juga nggak begitu, untuk pemasarannya juga nggak semua ini kan, semua kalangan ini. Cuma mereka malah jadi untuk orderan yang biasanya nggak mereka order, tapi mereka order yang untuk kayak misalkan box seperti itu. Jadi mereka malah ya kalau untuk untuk dampaknya sih ya ada, tapi nggak begitu banget. Terlepas dari tantangan yang Ibu jabarkan tadi, bagaimana Ibu melihat peluang untuk saat ini dan 5 tahun ke depan mengenai usaha yang sedang ditekuni? Peluang untuk saat ini dan 5 tahun ke depan. Iya. Ya, untuk peluang saat ini kita fokus untuk pengembangan di ini usahanya ya. Jadi kita fokus di pemasarannya untuk produksi yang lebih banyak, terus mencari reseller juga dan menambah omset dan meningkatkan omset. Untuk 5 tahun ke depan juga sama, menambah omset ya, itu yang pertama. Terus menambah juga untuk SDM-nya, terus dan untuk kapasitas produksi biar lebih maksimal, itu kita menambah mungkin mesin-mesin yang lebih memadai juga, dan untuk prosesnya biar lebih cepat seperti itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana bagian tersulit menjadi seorang wirausaha? Bagian tersulit ya kalau omset menurun itu tersulit banget. Jadi ya kalau pas kan ada ya waktu-waktu tertentu itu order menurun. Nah itu kita sebisa mungkin yang mencari solusinya, dan kesulitannya ya memang di modal itu tadi. Ibu, untuk pertanyaan terakhir menyinggung masalah omset yang sebelumnya, kalau boleh tahu nih Ibu, omset yang telah dihasilkan selama Ibu mendirikan perusahaan ini itu berapa? Kalau untuk omset dari awal pendirian sampai sekarang, berarti dari 2021 sampai 2024 ini. Di rata-rata gitu aja ya Mbak. Kalau misalkan per tahunnya itu sekitar mungkin 100 gitu, berarti 300 ya.
Apa alasan konsumen harus membeli produk Ibu? Alasannya karena produk kita itu untuk kualitasnya lebih bagus dan untuk desain custom bisa, dan desainnya juga lebih ada ciri khas sendiri gitu. Terus yang paling penting itu adalah proses produksinya itu menggunakan bahan yang berkualitas gitu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama.